never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Maverick Vinales dari Aprilia Racing sukses keluar sebagai yang tercepat dalam balapan singkat atau sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024. Dalam balapan dengan 10 lap di Circuit of the Americas, kota Austin, Minggu 14 April dini hari WIB tersebut, Vinales mengawali balapan sebagai peraih pole position. Rider asal Spanyol berhasil mempertahankan posisinya di urutan terdepan hingga akhir, disusul oleh Marc Marquez, Gresini Racing, dan Jorge Martin, Pramac Racing. Francesco Bagnaia mengawali balapan dengan buruk. Sang juara dunia langsung turun hingga ke urutan ke-10. Sang peraih pole position Maverick Vinales sukses mempertahankan posisinya sebagai yang terdepan, selagi Marc Marquez mengambil alih posisi kedua dari Pedro Acosta. Pembalap Pertamina VR46 Racing Fabio Di Giannantonio mendadak mengalami masalah mesin dan tak bisa melanjutkan balapan. Vinales terus memimpin di posisi pertama pada lap ketiga, ditempel oleh Marquez dan juga Acosta. Sementara itu, Enea Bastianini mulai kehilangan posisinya dengan Jorge Martin membalapnya untuk urutan keempat pada lap ketiga. Vinales berhasil menjauh pada lap keempat dengan jarak 1,3 detik dari Marquez, yang bertarung kontra Acosta dan Martin untuk posisi kedua. Di pos belakang, pembalap Repsol Honda, Joan Mir, harus mengakhiri balapannya secara prematur akibat kecelakaan. Acosta terus meneror Marquez pada lap kelima selagi Martin memantau dari urutan keempat. Enea Bastianini semakin kehilangan kecepatannya dan dibalap oleh Aleix Espargaro untuk posisi kelima pada lap kelima. Dua pembalap tim pabrikan Ducati, Bastianini dan Bagnaia, nampak mengalami balapan yang tidak menyenangkan sejauh ini. Bagnaia masih berada di posisi ke-10 hingga lap ke-6. Sang juara dunia dua kali tersebut berada di belakang Jack Miller, Franco Morbidelli, dan Raul Fernandez. Jorge Martin akhirnya mampu merebut peringkat ketiga setelah membalap Pedro Acosta. Kelambanan Ducati semakin terlihat setelah Bastianini kehilangan posisi ke-6 karena dibalap Miller. Dia kini diburu Fernandez dan Morbidelli. Bagnaia kemudian naik satu tingkat ke urutan ke-9 ketika balap tinggal menyisakan 3 lap lagi. Di depan, Vinales semakin unggul dari Marquez dengan jarak 2,2 detik. Sementara itu, Marquez semakin menjauh dari pembalap urutan ketiga, Jorge Martin, dengan jarak 1 detik saat balapan tinggal menyisakan 2 lap lagi. Bastianini merebut posisi ke-6-nya kembali di lap terakhir, selagi Bagnaia finish ke-8. Vinales mempertahankan posisinya di depan hingga akhir, diikuti Marc Marquez dan Jorge Martin di peringkat kedua dan ketiga. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hasil kualifikasi MotoGP Amerika 2024 di Circuit of the Americas, COTA, hari ini, Sabtu, 13 April 2024, hadirkan fakta menarik jika Marc Marquez pole position. Marc Marquez hanya butuh sekali pole position untuk menyelaraskan dengan nomor balapnya. Kualifikasi MotoGP Amerika 2024 di COTA dijadwalkan berlangsung mulai jam 22.50 waktu Indonesia Barat. Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez favorit pole position MotoGP Amerika 2024. Bukannya tanpa alasan mengapa rider berjuluk The Baby Alien diunggulkan merajai sesi kualifikasi saat mengaspal di sirkuit yang miliki 20 tikungan tersebut. Marc Marquez memang dikenal jago untuk melibas lintasan yang memiliki layout anti-clockwise. Dan COTA merupakan sirkuit yang balapannya berlawanan dari putaran jarum jam. Hal itu dibuktikan lewat jumlah kemenangan Marquez di COTA. Sejak Circuit of the Americas didapuk sebagai venue balapan MotoGP tahun 2013, Marc Marquez paling doyan meraih podium utama. Pun hal yang sama dengan pole sitter, alias start dari P1. Tercatat pembalap berusia 31 tahun ini mengemas 7 kali pole position MotoGP Amerika di COTA. Di sisi lain, kakak Alex Marquez tersebut memiliki jumlah kemenangan yang sama dengan pole positionnya. Raihan pole position Marc Marquez MotoGP Amerika di COTA, diraihnya dalam rentang waktu 2013 hingga 2019.
Sedangkan untuk juara MotoGP Amerika di COTA, Marc Marquez meraihnya di musim 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2021. Lantas fakta menarik apa jika Marc Marquez kembali pole position MotoGP Amerika 2024? Dirangkum dari laman resmi MotoGP, Marquez sejauh ini membukukan 92 kali pole position di semua kelas. Artinya, Marc Marquez akan membukukan 93 kali pole position andai mampu menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi MotoGP Amerika 2024 malam ini. Raihan itu selaras dengan nomor start balapan The Baby Alien, 93. Peluang Marquez pole position MotoGP Amerika 2024 terbilang besar, melihat statistiknya sejak 2013. Tak heran pembalap asal Cervera, Spanyol ini memiliki julukan The King of COTA, karena dominasinya di sirkuit sepanjang 5,5 km. Apakah cuma sampai di situ? Tidak. Seandainya Marc Marquez menang di balapan utama MotoGP Amerika 2024, akan menjadi kemenangan pertama selama 903 hari. Maklum saja, terakhir kali menjuarai balapan pada MotoGP Emilia-Romagna 2021 pada Oktober tahun itu. Dan fun fact-nya ialah Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang mampu mengkonversikan raihan pole position MotoGP Amerika di COTA menjadi kemenangan. Sedangkan para rider lain seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang pernah pole sitter di COTA, sekalipun tidak pernah mengkombinasikan start dari P1 podium kemenangan. Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez masuk kategori favorit pole position MotoGP Amerika 2024. Bukannya tanpa alasan mengapa ketiga rider tersebut menjadi unggulan pada kualifikasi MotoGP 2024 seri ketiga ini. Tercatat sejak COTA menggelar balapan MotoGP tahun 2013 hingga musim lalu, praktis hanya Pecco Bagnaia, Jorge Martin dan Marc Marquez lah yang merengkuh pole position. Marc Marquez menjadi pembalap yang paling doyan pole position MotoGP Amerika di COTA sejak kali pertama digelar. Di rentang kurun waktu 2013 hingga 2019, Marc Marquez selalu pole sitter, atau start dari posisi pertama ketika balapan. Kemudian Pecco Bagnaia menjadi rider kedua dengan jumlah pole position MotoGP Amerika di COTA terbanyak setelah Marquez. Juara dunia MotoGP dua kali ini start dari P1 di COTA pada MotoGP Amerika 2019 dan 2023. Sedangkan Jorge Martin yang saat ini masih menggawangi Pramac Ducati, mengemas sekali pole position Grand Prix Amerika pada musim 2022. Dirangkum dari laman resmi MotoGP, tidak ada pembalap yang mampu mengkonversikan pole position MotoGP Amerika di COTA menjadi kemenangan alias podium utama, kecuali Marc Marquez. Seperti yang disinggung awal, Marc Marquez merupakan pembalap dengan jumlah pole sitter di COTA terbanyak. Dia mengemas 7 pole position sejak 2013 hingga 2019 saat balapan di sirkuit yang mempunyai 20 tikungan tersebut. 6 dari 7 kali pole position MotoGP Amerika di COTA, sukses dikonversikannya menjadi kemenangan. Dari pola tersebut, Marc Marquez menjadi favorit pole position MotoGP Amerika 2024, plus menggasak podium pertama saat balapan utama di COTA. Terlebih dari sepasang seri pembuka MotoGP 2024, empunya nomor 93 ini menunjukkan progres positif, meski bermodal Desmosedici P23. Meski demikian, tidak menutup peluang adanya kejutan pada sesi kualifikasi maupun main race. Mulai paham motor, Marc Marquez bertekad ngacir di balapan MotoGP Amerika Serikat 2024. Marc Marquez memandang hasil dua latihan bebas, FP, pada hari pertama MotoGP Amerika Serikat 2024 cukup positif. Pembalap tim Gresini Racing itu bertekad tampil impresif pada sesi kualifikasi yang digelar Sabtu, 13 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sirkuit COTA di Austin, Texas, seakan menjadi tempat bermain bagi Marquez pada kurun 2013 hingga 2018. Ia menyabet 6 kemenangan beruntun dan sekali lagi diulanginya pada MotoGP 2021.
Namun, Marquez mengalami kesulitan di hari pertama seri ketiga MotoGP 2024 itu. Ia hanya menempati posisi 8 di FP1 dengan torehan waktu terbaik 2 menit 04,003 detik dan terpaut hingga 0,709 detik dari pembalap tercepat Maverick Vinales. Beruntung, Marquez dapat menajamkan catatan waktunya di sesi latihan, FP. Ia mencetak waktu terbaik 2 menit 01,806 detik atau terpaut 0,409 detik dari Jorge Martin di posisi teratas. Usai latihan, Marquez mengakui memulai hari pertama MotoGP Amerika Serikat dengan kurang nyaman. Beruntung, tim mampu menemukan solusi sehingga bisa bereaksi dengan tepat. Saya senang karena kami bereaksi dengan cara yang baik. Kami memulai FP1 dengan sedikit kurang nyaman. Tapi, kami tenang, lalu bekerja keras bersama tim, papar Marquez, dikutip dari Crash, Sabtu, 13 April 2024. Saya berusaha memberikan informasi ke tim, mereka mengerti apa yang saya mau, lalu kami bekerja dengan baik dan di sesi siang saya berkendara dengan lebih baik, imbuh pria berusia 31 tahun itu. Marquez mengklaim mulai paham cara mengendarai motor Ducati Desmosedici GP23 di COTA. Ia bertekad memanfaatkan situasi itu untuk tampil bagus pada sesi kualifikasi dan balapan nanti. Anda harus memahami bagaimana caranya memanfaatkan motor. Benar, cara mengendarai Ducati di sirkuit ini berbeda dengan Honda, tetapi saya mulai memahaminya, urai Marquez. Masih ada 3-4 pembalap yang lebih cepat. Time attack di sini cukup sulit karena banyak titik pengereman keras dan mudah membuat kesalahan. Jadi, kualifikasi akan sangat penting, tandasnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez, ngamuk, tembus posisi 3 besar di depan Bagnaia dan Acosta. Pembalap anyar Gresini Racing Marc Marquez telah berhasil menjadi buah bibir di MotoGP Amerika. Dengan dibekali Desmosedici baru spesifikasi tambahan dan support dari tim pabrikan, tampaknya Marc Marquez masih dirasa mendominasi di Grand Prix Circuit of the America COTA. Pembalap prima Pramac, Jorge Martin, menjadi yang tercepat pada sesi Praktice MotoGP Amerika 2024. Martin menjadi yang tercepat setelah menyelesaikan satu putaran dalam 2 menit 01,397 detik pada sesi yang berlangsung di Circuit of the America, COTA, Sabtu, 13 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Di belakang Martin ada Maverick Vinales, Aprilia, dan Marc Marquez, Gresini. Marquez naik ke posisi ketiga saat sesi memasuki detik-detik terakhir. Dia menikung Francesco Bagnaia, Ducati, dan Pedro Acosta, gas-gas Tech 3, yang melengkapi 5 besar pembalap tercepat. Jalannya sesi. Para pembalap yang menempati posisi 10 besar pada sesi kali ini akan langsung lolos ke sesi kualifikasi 2, Q2. Maverick Vinales, Aprilia, menjadi pembalap tercepat pada 5 menit pertama sesi. Posisinya lalu digeser Jorge Martin, Pramac, tetapi Enea Bastianini, Ducati, menggesernya menjadi 2 menit 04,258 detik. Memasuki 7 menit sesi berjalan, Pedro Acosta, gas-gas Tech 3, sempat menjadi pembalap tercepat. Namun, posisinya digeser oleh Martin dengan 2 menit 03,036 detik. Hingga sesi tersisa 47 menit, Vinales membuntuti Martin sebagai pembalap tercepat kedua. Tak lama berselang, Marc Marquez, Gresini, kembali ke garasi saat menempati posisi ke-20 pembalap tercepat. Sementara itu, Francesco Bagnaia, Ducati, berada di urutan kelima pembalap tercepat. Martin masih menjadi pembalap tercepat saat memasuki 23 menit sesi berjalan, diikuti Vinales dan Acosta. Ketika sesi tersisa sekitar 32 menit, Vinales menggeser Martin setelah menyelesaikan satu putaran dalam 2 menit 02,983 detik. Martin kembali ke puncak ketika memasuki 3 menit sesi berjalan dengan putaran terbaik 2 menit 02,888 detik. Dia sempat kehilangan kendali atas motornya di tikungan 1. Bagnaia kembali ke pit saat sesi tersisa sekitar 27 menit. Dia masih berusaha menemukan kecepatan terbaik, sementara Bastianini membayangi Martin sebagai pembalap tercepat.
Namun, Bastianini kembali ke pit setelah itu. Saat sesi tersisa sekitar 19 menit, para pembalap mayoritas kembali ke pit dengan Martin masih menjadi pembalap tercepat. Persaingan kembali memanas saat Vinales melewati Martin dengan putaran tercepat 2 menit 02,394 detik. Marc Marquez perlahan naik ke posisi kedua, diikuti Miguel Oliveira, Trackhouse Racing. Di posisi 5 besar, Franco Morbidelli, Pramac Racing, mulai muncul. Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduroviar 46, sempat memimpin sesi. Tetapi, kondisi tersebut tidak bertahan lama. Martin merangsek ke atas lagi dengan 2 menit 01,397 detik. Ketika sesi tersisa sekitar 7 menit, para pembalap kembali ke pit. Bendera kuning berkibar di tikungan 3 dan 4 saat Joan Mir, Repsol Honda, terjatuh dari motornya. Bagnaia melesat ke posisi ketiga saat sesi tersisa sekitar 2 menit, disusul Acosta. Tetapi, Marc Marquez langsung melesat ke posisi ketiga hingga sesi selama 60 menit tersebut berakhir. Berikut hasil praktis MotoGP Amerika 2024. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.